guys, Halo. kembali lagi bersama saya Nisha Mefaza dan rekan saya Marius Pestani Putra. Oke, jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling seru lah. Karena di sini kita akan membahas terkait proses pengurayan bahasa pada anak. Nah, jadi Mario, nanti di dalam pembicaraan kita nanti ada 5 pertanyaan. Oke, 5 pertanyaan ya. Ya, pertanyaan sih cukup unik dan cukup wow sekali ya kalau misalnya kita kulik-kulik ini. Boleh banget nih sih kita bahas satu persatu supaya kita tahu apa sih jawaban dari tiap pertanyaan tersebut. Nice, betul sekali. Nah, sekarang langsung ke pertanyaannya. Boleh banget. Oke, jadi yang pertama adalah apa sih sebenarnya perbedaan dari pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa menurut Mari sendiri? Oke, dari perbedaan penggunaan bahasa dan juga penggunaan bahasa sendiri. Jadi perlu kita pahami bahwa kalau penggunaan bahasa itu kita dapat secara alami teman-teman. Berbeda dengan penggunaan bahasa yang umumnya itu didapatkan secara formal. Di mana penggunaan bahasa itu kan lebih strict, khususnya itu biasanya pada anak ketika mereka itu belajar melalui bahasa ibu mereka. Sedangkan kalau penggunaan bahasa itu biasanya kita dapatkan bisa dari individu ketika dewasa ataupun dari saat mereka menempuh pendidikan dari SD, SMP maupun SMA. Lebih seperti itu Indonesia. Oke, berarti intinya adalah pemuraian bahasa itu sifatnya alamiah, tergantung pada anaknya itu sendiri ya. Terus kalau misalnya pembelajaran bahasa ini ranahnya lebih ke formal dan terjadi secara sadar. Betul banget. Jadi mereka secara sadar mempelajari bahasa yang ingin mereka kuasai. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Nesya ya. Oke, siap Mario. Jadi pertanyaan kedua di sini itu menurut Nesya, mengapa bahasa dan juga integrasi sosial itu penting dalam perkembangan bahasa anak Nesya? Oke, menurutku sendiri hal ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan karena dalam proses pembelajaran bahasa anak itu didukung dengan adanya interaksi sosial, Mario. Interaksi sosial? Iya, seperti contohnya gini, ketika pertama kali seseorang anak itu melakukan interaksi sosial, contohnya ya, dia tuh merengek kan awalnya, dia tuh merengek ingin minum misalnya ya, tapi dia tidak bisa menyebutkan bahwa itu minum. Dia hanya menunjukkan dengan menangis, itu. Nah, tanpa menjelaskan. Nah, kemudian kita sebagai orang dewasa atau orang tuanya itu nanti akan memberikan penjelasan, oh mau minum karena seperti itu ya mungkin ya. Nah, jadi dari situ anak itu akan paham, oh ternyata kegiatan itu tuh namanya minum. Oh, dan ternyata wadah atau tempat yang digunakan untuk minum itu namanya gelas. Secara lama-lama itu dia akan memahami. Jadi kenapa kedua hal ini tuh saling penting? Karena ketika proses interaksi sosial terjadi, secara tidak langsung akan ada proses input bahasa dari kosakata baru yang baru dipelajari tentunya oleh anak itu sendiri. Oke Nesya, berarti berlandaskan hal sederhana ketika seorang orang tua interaksi dengan anaknya itu secara langsung juga membentuk bagaimana penggunaan bahasa secara terstruktur gitu ya Nesya ya? Ya betul, apalagi kalau misalnya gini ya, bisa di dalam proses ini nanti kalau interaksi sosialnya kurang itu kan otomatis untuk bahasanya anak juga kurang ya, jadi kosakata yang dimiliki anak tersebut sedikit. Oke, jadi juga kita bisa paham bahwasanya ketika kosakata sekian juga bisa menyebabkan spesies seperti itu ya? Nah, betul sekali Mario. Oke, jadi hal sederhana seperti sosial teman-teman itu juga sangat penting bagi anak-anak ketika mereka itu mau memperoleh bahasa yang mau ia kuasai, kurang lebih seperti itu. Oke Nesya, mungkin kita bisa lompat ke pertanyaan ketiga ya? Boleh? Jadi ya, pertanyaan ketiga ini adalah ujaran bahasa pada anak usia 2 sampai 3 tahun itu namanya tahap proses apa ya, Mario? Oke, perlu kita pahami teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi pada usia 3 tahun itu anak sendiri itu berada pada proses yang bernama telegrafi, di mana telegrafi sendiri itu merupakan suatu tahap di mana anak sudah bisa merangkai 1 sampai 2 kata saja. Jadi mungkin bisa kita bedakan ya, ketika di proses ini anak itu belum bisa sepenuhnya seperti orang dewasa yang bisa merangkai sebuah kata-kata. Ya mungkin dari 2 kata seperti contohnya mau minum atau mau susu itu sudah bisa dikatakan sebagai proses telegrafi teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya proses telegrafi ini adalah proses penggabungan 2 kata. Betul banget. Nah, oke, kalau gitu gimana kalau kita langsung aja lanjut ke pertanyaan keempat biar tidak terlalu lama nih.
Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat ya. Jadi pertanyaan keempat ini adalah apa pembelajaran utama dari studi kasus ECA dalam perkembangan bahasa. Nah, jadi teman-teman, kita perlu make sure ya kalau misalnya studi kasus ECA ini adalah salah satu studi kasus yang diamati langsung oleh salah satu tokoh pengembangan psikolinguistik yaitu Darjo Wijojo. Jadi itu mengamati proses pembelajaran bahasa cucunya yang bernama ECA. Oleh karena itu namanya adalah studi kasus ECA, teman-teman. Nah, Mario, oke. Jadi kira-kira apa sih pembelajaran utama yang bisa kita ambil dari studi kasus ECA ini? Oke Nesya, untuk pembelajaran yang bisa kita dapat dari studi yang tadi kamu ceritakan sendiri, jadi pembelajarannya adalah bahwasanya seorang anak itu memang tidak bisa dituntut langsung sempurna ketika mulai untuk mengalami proses pembelajaran bahasa. Jadi ketika dia mengalami kesalahan-kesalahan kecil, kita sebagai orang yang lebih dewasa perlu mewajarkan karena itulah suatu proses yang mereka alami sehingga nantinya bisa memperoleh bahasa yang ingin mereka kuasai. Contohnya ketika yang bisa umum sekali kita temui ketika seorang anak bilang, "Mama mau cucu." Nah, padahal maksudnya itu kan susu ya. Itu kan bisa kita wajarkan ketika dua kata tersebut kan hampir mirip sehingga ketika mereka membuat suatu kesalahan, penting bagi kita untuk mewajarkan hal tersebut. Oke, jadi intinya kita tuh harus mewajarkan, tapi perlu digarisbawahi Mario. Kita tuh nggak bisa juga kayak mewajarkan sepenuhnya karena takutnya apa? Takutnya suatu kesalahan itu akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Jadi di sisi lain selain kita mewajarkan, kita juga harus ngajarin secara baik. Kayak misalnya kan dia bilang, "Mama mau cucu, mau cucu." Nah, kita harus bilang, "Oh, mau susu ya nak ya, mau susu." Nah gitu. Kalau misalnya kita langsung, misalnya kita kasih penegasannya dengan cara kasar, itu juga berbahaya ya tentunya. Nanti takutnya kena di bagian psikis anak. Terus itu bisa balik lagi ya mempengaruhi proses pemurnian bahasanya. Takutnya dia nanti speech delay. Ya kan Mario? Bener banget. Jadi balik lagi ketika kita sudah menemukan suatu kesalahan berbahasa pada anak, penting bagi kita untuk memberikan respon yang baik, ramah, dan juga tetap untuk memberikan pembenaran supaya anak tersebut itu paham bagian mana sih yang salah dari apa yang ingin mereka ucapkan. Seperti itu Nisha. Oke, cool banget. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir teman-teman. Jadi pertanyaan terakhir ini itu seputar mungkin pengalaman pribadi Indonesia. Dari pengalaman Indonesia sendiri itu adakah contoh kegiatan di rumah atau di sekolah yang mendukung proses pembelajaran bahasa pada anak Indonesia? Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri itu banyak ya tentunya karena kita itu sudah di usia berapa tentunya mengalami beberapa proses yang cukup panjang dalam pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama dari saya pribadi itu adalah proses interaksi di rumah. Nah, proses interaksi di rumah itu ya teman-teman menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran bahasa anak. Karena apa? Ketika di proses interaksi di rumah itu terjadi dengan intens dan akhirnya kan anak jadi terbiasa untuk merespon. Jadi bukan hanya mendengar, karena ketika anak mendengar belum tentu dia bisa berbicara. Kan kita perlu kasih respon, kita perlu mengajarkan. Dan dari proses interaksi ini secara tidak langsung itu akan membantu kembali lagi ke input bahasa anak. Oke, jadi menyempurnakan pertanyaan kedua tadi ya? Nah, betul sekali. Jadi kan tadi kan kalau di pertanyaan kedua itu sekedar kayak teorinya ya. Nah, di sini kita berberi implementasi nyatanya. Nah, ya contohnya itu tadi ketika di rumah anak-anak itu ada interaksi sosial. Nah, itu salah satu hal yang mampu mendukung pemerolehan bahasa anak. Nah, untuk contoh yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Sebenarnya lingkungan sekolah ini juga menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Karena ketika di rumah kan dia hanya berinteraksi dengan anggota keluarga biasanya. Kita harus perlu mengajarkan proses pemrolehan bahasa itu dengan orang-orang asing, contohnya dari teman-teman di sekolah. Nah itu mampu menguji adrenalin anak sebenarnya tuh. Lebih seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Mungkin dari Wario ada tambahan nih sedikit. Kurang lebih saya juga setuju dengan Nesya ya teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya mungkin kegiatan yang bisa kita tunjang supaya anak ini bisa segera mendapatkan bahasanya itu dengan interaksi baik di rumah ataupun di sekolah itu sangat mendukung. Terlebih lagi orang-orang dekat seperti guru maupun orang tua memberikan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak mereka seperti itu. Wah, ternyata awal kita udah berakhir nih. Iya, tidak terasa 5 pertanyaan udah terjawab secara jelas dan juga padat itu. Betul. Jadi ini langsung ditutup aja tuh gimana nih? Kurang lebih
berhubung sudah petang nih, kita akhiri perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan podcast kita pada hari ini dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.